Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu arus listrik, beda potensial, dan hambatan listrik, ya, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Jika dilihat dari indikator pencapaian, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum ohm, rangkaian seri, dan paralel. Kalau alat ukur sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Menghitung nilai hambatan pengganti, kuat arus pada percabangan, ya, menghitung nilai kuat arus pada rangkaian tertutup, ya. Jadi poinnya 3 sampai 8, ya, kecuali nomor 4. Hukum ohm. Dalam percobaan untuk mengukur arus itu harus dirangkai secara seri. Kalau paralel ini untuk voltmeter. Jika kita menggunakan satu baterai yang terukur 1,2, baterainya kita tambah, maka voltnya meningkat, ampernya, arusnya juga meningkat. Jika baterainya kita tambah lagi menjadi 3, ya, tegangannya beda potensial nambah, arusnya juga nambah. Dari tabel kita mengetahui bahwa beda potensial jika diperbesar, maka kuat arusnya turut menjadi besar. Ya. Hubungannya jika kita gambarkan dalam bentuk grafik nanti seperti ini, ya. Jadi volt untuk sumbu Y, sumbu X arus, semakin besar beda potensialnya, arusnya akan semakin besar sehingga berbanding lurus. Bagaimana dengan arus dan hambatan? Dari data ini bisa kita lihat hambatannya semakin diperbesar, arusnya semakin kecil, ya. Ini tentunya dengan beda potensial yang sama, yaitu 10. Jadi beda potensialnya 10, hambatannya dirubah, diperbesar. Jadi dengan tegangan beda potensial yang sama, maka hambatannya diperbesar sehingga menghasilkan arus semakin kecil. Dari sini kalau dibikin grafik, ya, hambatannya semakin turun, arusnya akan semakin naik, atau kebalikannya, hambatannya semakin besar, arusnya semakin turun, sehingga hubungannya hambatan berbanding terbalik dengan arus listrik. Hukum ohm, sehingga kesimpulannya untuk hukum ohm bisa kita tulis seperti ini, ya. V per I sama dengan R, atau V sama dengan I kali R. Kalau di gambar grafik di sini V-nya bertambah, I-nya juga bertambah. Sekarang lanjut ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini rangkaian seri, 2 lampu dirangkai seri. Kita ukur arusnya di sini, ampere meter menunjukkan angka yang sama. Jarumnya menunjukkan ke angka 40, ini juga 40, ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan untuk arus listrik di rangkaian seri itu sama, ya. Nah, rangkaian seri ini contoh. Kalau ada hambatan di rangkai seri, maka cara menghitung nilai hambatan totalnya atau hambatan penggantinya untuk rangkaian seri tinggal dijumlahkan. Kesimpulannya untuk susunan seri, ya, V itu terbagi, ya, arusnya sama. Maksudnya apa? Ini V total dari A sampai D ini V total, ya. V total ini penjumlahan dari V di hambatan 1, V di hambatan 2, dan V di hambatan 3, ya. Tapi arusnya sama, arus di hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 jumlah arusnya sama. Jadi kesimpulannya I nya sama,
V-nya beda, itu ciri-ciri rangkaian seri. Ciri-ciri lainnya ya, jika salah satu konektor atau kabel penghubungnya di sini putus, maka yang lain akan ikut putus. Itu kelemahan dari rangkaian seri. Nah, sementara paralel, dari gambar ini bisa kita lihat, ketika arus mengalir, arus di luar cabang, ini kan percabangan, berarti ini luar cabang, atau sebelum masuk percabangan menunjukkan angka 40. Setelah masuk ke percabangan ternyata menunjukkan angka 20 dan 20, menunjukkan ini arusnya terbagi rata. Kenapa terbagi rata? Dikarenakan hambatan lampunya sama besar ya. Oke, ini namanya rangkaian paralel. Jadi paralel itu disusun bercabang, intinya ada percabangan. Nah, ini gambar sederhana dari rangkaian hambatan paralel. Cara menghitung hambatan totalnya tinggal di 1/Rp sama dengan 1/R1, seterusnya sebanyak jumlah hambatan. Kesimpulannya, apa ciri-ciri susunan paralel? Ciri-cirinya, kalau di titik ini misalkan kabelnya putus, maka lampu lainnya akan tetap nyala. Itu keuntungan susunan paralel. Arusnya, ini arus total terbagi menjadi 3. Kalau hambatannya terbagi 3, jadi arusnya akan terbagi. Nah, bagaimana dengan V-nya? Nilai V-nya sama, jadi V di titik R1, R2, R3 atau I1, I2, I3 ya, V di sini itu sama, yaitu VAB. Ciri-cirinya sehingga bisa kita simpulkan tegangan pada rangkaian paralel nilainya sama, tapi arusnya berbeda, sehingga rangkaian paralel bisa disebut juga rangkaian pembagi arus. Nah, contoh, kita lihat gambar ini. Berapakah hambatan penggantinya atau hambatan total? Kita lihat gambar ini ya, tidak ada percabangan ya, ini hanya berbentuk U saja, tidak ada percabangan, maka ini rangkaian seri, tinggal kita jumlahkan ya. Rangkaian penggantinya R1 ditambah sampai R yang ke-7 ya, ditambah totalnya menjadi 23 ohm. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya campuran, seri sama paralel dicampur seperti ini ya? Langkah pertama kita harus menghitung yang paralel dulu. Kalau ketemu rangkaian seperti ini ya, kita hitung dengan 1/Rp. Kita masukkan angkanya 1/6 plus 1/3, samakan penyebut, sama-sama 6, maka hasilnya 1/Rp 3/6, sehingga nilai dari Rp hambatan paralel dibalik, yaitu 2, 6 bagi 3. Nah, sehingga mendapatkan rangkaian seperti ini, 4 ohm, rangkaian pengganti paralelnya 2 ohm, 3 ohm. Ini seri berarti tinggal dijumlahkan ya, yaitu rangkaian penggantinya secara total adalah 9 ohm ya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Perhatikan gambar ini, rangkaian campuran ya, paralel di seri dengan 4 ohm. Bagaimana cara menghitung kuat arus total? Tegangan di titik AB, tegangan di titik B dan C yaitu paralel, dan kuat arus di I1 dan I2. Kita analisis dulu. Secara analisis kita bisa lihat bahwa arus total di sini itu sama dengan arus di hambatan ketiga ya, karena arus total dan hambatan ketiga ini seri, sehingga nilai arusnya sama.
Kemudian arus dari R3 masuk percabangan, sehingga arus R3 itu jumlah dari I1 dan I2. Nah, sedangkan tegangan, ini tegangan total 18 ya, beda potensial total 18. Ketika ada rangkaian campuran, ini tegangannya terbagi dua, yaitu di titik A, B, dan di titik B dan C. Nah, jadi analisisnya seperti ini ya. Tegangan di titik BC itu sama aja dengan tegangan paralel, yaitu nilainya sama dengan tegangan di R1 dan tegangan di R2. Kalau mau menghitung kuat arus total, maka kita butuhkan V total dan hambatan total. Jadi langkahnya kita cari hambatan total. Kita paralelkan 3 ohm dan 6 ohm ini dulu kita paralelkan ya, samakan penyebut ya, samakan penyebut, ini 2/6 sehingga jadi 3/6, maka RP nya ketemu nilainya 2. RP 2 hambatan ketiga 4 ohm, sehingga diperoleh hambatan totalnya sebesar 6 ohm. Hambatan total 6 ohm, tegangan total 18 volt, sehingga I sama dengan V total dibagi R total, yaitu I per R. 18 bagi 6 ohm, sehingga I totalnya 3 ampere. Selanjutnya cara mencari tegangan di AB. Tegangan AB bisa kita lihat arus total sama dengan arus pada hambatan 3, sehingga tegangan di hambatan ketiga kalau dirumuskan yaitu VAB itu sama dengan I total dikalikan hambatan ketiga, yaitu 3 kali 4, 12 volt. Ini 18 volt, di sini 12 volt, berarti sisanya di sini ada 18 kurangi 12 ya. VBC nya ketemu 6 volt, berarti di R1 ini 6 volt, di R2 6 volt. Nah, sehingga untuk mencari arus 1 yaitu V per R, 6 volt dibagi 6 ohm 1 ampere, selanjutnya 6 volt dibagi 3 ohm nah, ketemu 2 ampere. Nah, jadi seperti itu cara mencari kuat arus pada masing-masing hambatan dan tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tipe soal ujian nasional untuk hukum ohm. Di sini bisa kita lihat ada 4 rangkaian, ada yang paralel, ada yang seri paralel, ada yang seri saja. Mencari kuat arus terbesar sampai ke terkecil. Nah, kalau mencari kuat arus berarti persamaan yang kita gunakan adalah V per R. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat nilai dari V nya sama-sama 24, berarti V nya sama, sehingga kesimpulannya jika ingin mencari I terbesar maka carilah R yang terkecil ya, karena I dan R berbanding terbalik. Nah, berarti kita cukup mencari R nya saja dengan persamaan ini untuk paralel, ini untuk seri. Gambar 1 paralel, berarti tinggal kita jumlahkan pakai 1 per RP, samakan penyebut semua 60. R1 pada gambar 1 ketemu 4 ohm. Nah, bagaimana dengan gambar 2 ya, jadi ini gambar 2 kita serikan dulu, ketemu 12, jadi 12 sama 12 lalu diparalel, yaitu 1 per 12 1 per 12 sama dengan 2 per 12, sehingga hambatan 2 nya 12 dibagi 2 6 ohm. Selanjutnya gambar ketiga, ini kita paralelkan dulu, habis itu di seri.
di paralel berarti 1/6 ditambah 1/12, ya, hasilnya 3/12. Maka paralelnya 12 dibagi 3, 4 ohm. 4 ohm ada di sini, 4 ohm, penggantinya 4 ohm ditambah 6 ohm, berarti total 10 ohm. Nah, selanjutnya gambar keempat, ini seri. Kalau seri tinggal dijumlahkan semua. Oke, jadi kesimpulannya, I terbesar, maka carilah R yang paling kecil. L paling kecil ada di sini, 4 ohm. Berarti disinilah arus terbesar. Jadi urutannya dari terbesar sampai terkecil, R1, yaitu gambar 1, 1, 2, 4, 3. Jawabannya 1, 2, 4, 3, yaitu B. Oke, sudah jelas ya. Kamu amati dulu sampai kamu mengerti. Kalau sudah jelas, lanjut ke selanjutnya ya. Nah, ini tak kasih contoh. Silakan kamu coba kerjakan sendiri ya. Videonya kamu pause dulu, kamu coba ngerjakan ya. Kalau sudah kamu coba ngerjakan, ketemu jawabannya ya, kamu lanjutkan videonya. Jadi kerjakan ini di pause dulu, kamu coba ya. Kalau sudah kamu kerjakan, tinggal dijalankan lagi videonya, karena di sini saya hanya memberi kunci jawabannya saja. Oke, dari soal ini nanti kalau kamu sudah mengerjakan akan ketemu jawabannya C, 4 dan 2. Jadi kamu coba sendiri caranya. Next. Selanjutnya ini soal 2013 ya. Kalau yang sebelumnya tadi, yang slide ini 2018, sekarang ke 2013, UN 2013. Nah, ketika yang ditanyakan adalah V pada rangkaian seperti gambar ini, V ini menunjukkan V total. V total berarti I total dikali R total. Nah, dari gambar kita tahu I totalnya 1,5. Nah, kalau berarti kita hanya mencari, langkah pertama mencari R totalnya dulu. R total kita paralelkan dulu, 6 dan 4 ya. RP nya 12 dibagi 5, 2,4. R totalnya 2,4 ditambah 3,6, yaitu 6 ohm. Selanjutnya langsung masukkan rumus V nya. V total sama dengan I total dikali R total. I total 1,5, R totalnya 6, sehingga jawabannya 9 volt. Oke, kamu amati sampai kamu mengerti. Kalau sudah mengerti, next soal berikutnya ini kamu coba sendiri ya. Kamu pause videonya, kamu coba kerjakan. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, di next. Oke, setelah kamu coba, maka jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Sekarang hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff yang kita pelajari? Kirchhoff yang pertama ya. Jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan itu nanti akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi ini diibaratkan ketika kamu masuk, ada arus yang masuk ke sebuah titik percabangan ini, nanti ketika keluar ya, jumlahnya akan sama, yaitu ketika I1 ditambah I2 jumlahnya akan sama ketika I3 ditambah I4 ditambah I5. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat contoh. Perhatikan rangkaian ini ya. 40 ampere masuk ke titik P bercabang 3, 10,25. Maka I1 nya ya, pada titik P, nah, I ini adalah I total, yaitu 40 ya.
Berarti I1 adalah 40 dikurangi 10 dikurangi 25 atau dikurangi 35 lah. Ya, jawabannya I1 5 ampere. Nah, selanjutnya 10 ampere dan I1 yang 5 ampere bertemu di titik H. Nah, ketika bertemu di titik H, 10 ampere dan 5 ampere akan melebur jadi satu, sehingga arus yang keluar di titik H atau I2 adalah 15 ampere. Nah, I2 15 ampere, I2 15 ampere, ini 25 ampere ketemu dengan I2, keluarlah I3. Ya, tinggal ditambah 25 ditambah 15 ya di titik S. 25 tambah 15 jawabannya 40 juga, sehingga kesimpulannya arus yang masuk ini sama dengan arus yang keluar. Oke, contoh ini ada 2 contoh. Kamu coba pause videonya, di pause dulu, kamu kerjakan ini ya. Oke, kamu kerjakan. Nah, kalau sudah kamu kerjakan, dijalankan lagi videonya untuk melihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya untuk gambar 1 adalah 7 ampere. Sementara gambar yang kedua ketemu nilai I adalah sebesar 3 ampere. Oke, lanjut. Sekarang gaya gerak listrik. Ketika kamu membeli sebuah baterai ya, kamu rangkai tapi rangkaiannya masih terbuka ya, tegangan yang terukur itu disebut GGL, atau kalau kamu ngukur tegangan langsung dari baterainya itu namanya GGL. Jadi seperti ini cara mengukurnya ya, langsung diukur dari baterainya ya, itu namanya GGL. Jadi sebelum listrik mengalir namanya GGL, atau dalam rangkaian terbuka. Nah, sedangkan ketika rangkaiannya ditutup, nah, itu namanya tegangan jepit. Jadi tegangan jepit itu beda potensial yang kamu ukur dari ujung-ujung sumber tegangan saat listrik atau arus listrik mengalir ya pada rangkaian tertutup. Cara mengukurnya ya, tentunya saat lampunya menyala, kalau kita menggunakan lampu ya, lampu menyala kita ukur. Yang terukur itu namanya tegangan jepit. Nah, tegangan jepit tentunya ini akan lebih kecil daripada GGL. Nah, karena nanti ketika terukur akan ada tegangan yang hilang. Nah, cara mengukur tegangan yaitu dengan diparalelkan. Lanjut, seri. Pernah lihat senter? Bagaimana senter dirangkai? Ya, dirangkai bersusun seperti ini. Nah, kenapa baterai harus dirangkai bersusun seri? Nah, ini punya keuntungan daripada kamu nyusun baterai paralel. Disusun seri karena nanti GGL yang keluar nilainya adalah jumlah dari GGL dari baterai itu sendiri. Kalau satu baterai ini 1,5, 1,5, 1,5, maka total 4,5. Nah, hambatannya juga di total. Kalau hambatannya 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, berarti total 3 ohm ya. Jadi R kecil itu untuk hambatan dalam, N itu jumlah dari baterai atau jumlah dari baterainya. Sekarang kita lihat, bandingkan dengan yang paralel. Ini disusun paralel ya. Ternyata ketika disusun paralel, yang keluar cuma tegangan satu baterai saja, GGL satu baterai. Jadi kamu punya 3, kalau yang ini di total 4,5 ya, kamu 3 yang keluar cuma 1,5.
Nah, ini yang rugi sekali kalau kamu nyusun secara paralel. Oleh karena itu baterai itu pasti disusun secara seri ya, contohnya senter ya, contohnya pada remote yang pakai baterai itu susun secara seri ya. Untuk susunan paralel GGL hambatannya memang kecil, tapi jauh dirugikannya di nilai tegangannya itu. Nah, bagaimana hubungan GGL ya, tegangan jepit dan hukum Ohm? Jadi hubungannya seperti ini ya. Jadi kalau dalam rangkaian ini hambatan luar namanya, ini hambatan dalam, ini masih GGL. Saat ditutup rangkaiannya ya, yang mengalir dari P dan Q ini namanya tegangan jepitnya. Nah, kuat arus mengalir dalam rangkaian, sehingga kalau hukum Ohm itu kan I sama dengan V per R. Nah, kalau dalam hubungan GGL dan tegangan jepit, I itu sama dengan GGL dibagi hambatan luar ditambah hambatan dalam ya. Oke, ini tegangan jepit ya. Tegangan jepit dari titik P sampai Q ya, tinggal I total dikalikan hambatan luar. Nah, tegangan jepit sama GGL hubungannya apa ya? Tegangan jepit pasti lebih kecil daripada GGL. Kenapa lebih kecil ya? Karena ada tegangan yang hilang di baterainya ini karena hambatan dalam. Ini tegangan hilang ya, kalau I dikali R hambatan dalam, ini tegangan yang hilang ya. Jadi ini keterangannya, I itu kuat arus, E itu GGL, R itu R besar ya, hambatan luar, R kecil, hambatan dalam, VP sampai Q tegangan jepit. Oke, langsung ke contoh soal. Lihat gambar ini. Ya, dari sini terdapat 3 buah baterai, masing-masing baterai 4 volt dan masing-masing hambatan dalam 0,2 ya, dirangkai dengan hambatan luar seri paralel. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, pertama di sini sebelum kita hitung hambatan luar ya, di sini sebutkan masing-masing memiliki GGL 4 volt, sehingga GGL totalnya 12 volt. Tinggal dikali 3 baterai dikali 4 volt. Hambatan dalam juga sama, 3 baterai dikalikan 1 baterainya 0,2 yaitu 0,6 ya. Nah, lanjut ke hambatan luar. Berapakah hambatan luarnya? Oke, di paralel dulu ya, 1/6, 1/4 kita paralel, sehingga R paralel ketemu 2,4 ditambah hambatan R1 3 ohm 5,4. Nah, ada hambatan luar, ada GGL, ada hambatan dalam, maka kita bisa mencari arusnya dengan cara seperti ini, rumus E per R besar ditambah R kecil. Oke, sehingga jawaban kuat arus total sebesar 2 ampere. Bagaimana dengan tegangan jepit? Ya, tegangan jepit A sampai C itu namanya tegangan jepit. Ya, tinggal dikalikan kuat arus dikalikan hambatan luar atau hambatan total. Yang di luar maksudnya, hambatan luar yang total hambatan luar. Sehingga tegangan jepit 2 kali 5,4. Tegangan jepitnya 10,8 volt ya. Ternyata dari 12 volt ini jadi 10,8, berarti ada sekitar 1,2 volt yang hilang di dalam baterainya. VAB A sampai B ini kan arusnya tadi 2 ampere. 2 ampere kalikan 3 ohm ya, karena V sama dengan I kali R. Jadi VAB nya 6 volt. Di sini 6 volt, maka di VBC nya berapa ya? Karena A dan C itu 10,8, maka
BC itu 10,8 dikurangi V di AB. Ya, VBC VAC dikurangi VAB. Jawabannya 4,8 volt, di paralelnya 4,8. Sehingga arus 1 48 volt dibagi 6 ohm. 48 volt dibagi 4 ohm. Ya, I1 nya 0,8, I2 nya 1,2. Oke, sudah jelas ya. Kalau belum jelas bisa di back lagi ya. Kalau sudah jelas maka kita next untuk contoh ya. Ini kamu coba kerjakan sendiri ya, di pause. Nah, kamu pause dulu untuk gambar 1. Oke, gambar 1 nanti jawabannya akan ketemu A. Gambar 2 petunjuknya, kalau susah ini tak kasih petunjuk ya. Cari hambatan luarnya dulu, kalau sudah ketemu cari nilai GGL dan hambatan dalam, cari arus total ya. Ikuti tahapan ini, 6 tahapan ini ya. Kamu pause dulu, kamu coba cari, kamu coba hitung. Oke. Setelah kamu menggunakan tahapan yang benar, nanti jawabannya akan ketemu A. Kalau masih belum jelas nanti bisa tanya langsung ke Pak WK. Oke, lanjut. Oh, untuk energi listrik ini di pertemuan selanjutnya ya. Oke, cukup sekian penjelasan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.